Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial cerdas belajar berbagai hal. Jangan lupa subscribe, like and share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Perlu diketahui bahwa apabila kita bekerja di dalam Excel, maka kita bekerja dengan menggunakan spreadsheet, yang mana dalam konsep umum Microsoft Excel yang mendatar ini disebut sebagai baris, sedangkan yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Sehingga pertemuan antara baris dan kolom disebut sebagai sel aktif. Yang pertama-tama kita akan membuat tabulasi data untuk uji validitas. Sini kita tulis sebagai ensemble, dan yang selanjutnya pada kolom setelah ini kita buat sebagai instrumen. Baik, kita blok untuk item instrumen sesuai kebutuhan, yaitu dalam kasus ini ada 15. Ya, kita blok dulu, kita buat kolom, kita blok, terus kita merge, kita klik border, kita klik all border, maka tampilannya sebagaimana yang terlihat pada layar Anda. Pada kolom akhir kita buat JK, itu merupakan singkatan dari jumlah kolom. Kita blok ke bawah, kita klik all border, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk sampel di sini saya menggunakan sampel 20 orang. Kita blok ke bawah. Selanjutnya, tugas yang selanjutnya ialah tentunya kita akan memasukkan hasil dari pengisian oleh subjek penelitian kita. Misalkan sampel 1 pada item instrumen nomor 1 dia benar 1. Selanjutnya untuk melakukan uji validitas, kita menggunakan rumus korelasi sebagaimana terlihat pada layar Anda. Inilah dia rumus korelasi itu. Dan untuk pada taraf signifikansi 5%, kita menentukan nilai R tabel diperoleh dengan jumlah responden dikurangi 2 pada taraf signifikansi alfa 0,05, yang mana jumlah N yaitu 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Yang selanjutnya mencari nilai R tabel pada saat N sama dengan 18 diperoleh harga R tabel. Sebelum ke sana kita menyelesaikan ini dulu. Untuk kita menentukan jumlah, yaitu kita menggunakan rumus sum atau sum. Kita klik saja, ini dia. Kita blok dari awal sampai ke sini sampai ke item nomor 15. Tutup kurung, enter, maka jumlahnya 13. Untuk menyingkat waktu kita drag ke bawah seperti ini ya. Jadi pada sampel pertama dia memperoleh skor 13, sampel 2 dia memperoleh skor 12 sampai seterusnya. Di bawah kita buat total. Kita gunakan sum juga ya, sama dengan sum. Kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Jadi jumlah skor keseluruhan yaitu adalah 182. Sini kita buat baris 1 yang namanya JB. Ini adalah jumlah baris. Kita buat kolomnya dulu, dan
Sama dengan yang tadi, kita menggunakan rumus sum. Kita blok dari atas sampai ke N20, tutup kurung, enter. Jadi jumlah skornya adalah 14 ya. Item instrumen nomor 1 ya, yang menjawab benar itu total benarnya itu adalah 14 dari 20 responden. Kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, inilah jumlahnya. Dan selanjutnya sebagaimana yang kami katakan tadi, bahwa untuk menentukan R hitung, yaitu kita menggunakan rumus korelasi. Jadi di sini rumusnya adalah korelasi sama dengan korel, ini dia. Kita klik 2 kali ya. Aturannya adalah array 1 dengan array 2. Jadi array 1 itu maksudnya di sini. Kita blok seluruhnya. Array 2 itu adalah jumlah kolom yang ini, sama dengan korel array 1 titik koma, array 2-nya di sini, tutup kurung, enter. Maka diketahui ya, nilai R hitung dari item instrumen nomor 1 ini ialah 0,4718. Dengan cara yang sama. Nah, sebelum kita tarik ke kanan untuk menentukan nilai R tabel pada masing-masing instrumen ini, maka sebelumnya kita memberikan tanda dolar dulu dengan mengklik F4, kita enter. Ini maksudnya agar ini nggak berubah ya, agar kolom JK ini tidak bergeser, sehingga kita dapat dengan mudah menariknya. Inilah dia masing-masing ya, nilai R hitung pada semua item instrumen sudah ditemukan. Yang tugas selanjutnya kita menentukan R tabel. Sebagaimana yang kami katakan tadi, bahwa pada taraf signifikansi 0,05 ya, pada saat N sama dengan 18, berapakah nilai R tabelnya? Ini kita menggunakan uji satu sisi. Maka kita membutuhkan tabel penolong R tabel, yaitu di sini tabel R ya. Untuk taraf signifikansi 5%, uji satu arah atau uji satu sisi ya, pada saat N-2 atau 20 dikurangi 2 sama dengan 18, diketahui nilainya ialah 0,3783. 0,3783 nilainya. Kita ulang dulu dengan menggunakan fungsi sama dengan. Nah, untuk kita di sini tugas selanjutnya ialah membandingkan ya, membandingkan antara ya, 0, R hitung dengan R tabel, yang mana jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka instrumen dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika R tabel atau lebih besar daripada R hitung, dinyatakan tidak valid. Untuk memudahkan pengerjaan kita isi saja dengan fungsi if ya, sama dengan if R hitung ya,
if tutup kurung R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid tidak. Kategorinya cuma dua, yaitu valid dan tidak valid. Nah, jadi kita temukan ada valid ya. Untuk mengetahui secara otomatis berapa item instrumen kita yang valid, di sini kita menggunakan fungsi count if. Saya contohkan, sama dengan count if. Ini dia count if. Kita klik 2 kali. Kita blok area ini ya. Count if valid. Jadi kita hanya mencari yang berapa yang valid ya. Selanjutnya kita melakukan ya, menentukan hasil valid dari masing-masing instrumen itu dengan mudah. Maka caranya ialah ya, dengan kita akan memberikan ya, lambang atau tanda string pada C27 ya, baris kolom C ya, baris ke-27 ini maksudnya kolom C baris ke-27, yaitu nilai 0,3783 ini kita beri string ya. Kita kunci dia dengan mentombol F4, kita enter. Selanjutnya kita drag. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, diketahui bahwa item instrumen yang dinyatakan valid itu ada 14. Ya, maka item yang tidak valid itu berada pada item nomor 9 ya. Yang mana R tabel lebih besar daripada R hitung. Itulah yang menyebabkan ya, hasilnya tidak valid. Nah, demikianlah pembahasan singkat kita tentang uji validitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas instrumen kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.